Haleluya, anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, teman-teman muda yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini saya mau sharing firman kepada saudara, di mana yang disebut dengan cinta segitiga. Cinta segitiga itu sudah banyak dikenal oleh kita anak-anak muda. Siapa kita yang tidak kenal istilah cinta segitiga? Dan saya hari ini mau bahas apa itu cinta segitiga. Dan saya mau bahas bagaimana kita menghadapi cinta segitiga, bagaimana kita menghindari cinta segitiga. Dan saya mau bahas juga ada cinta segitiga yang memang harus dilakukan oleh semua pasangan hidup Kristen khususnya. Itu sebabnya ikuti terus video ini. Nah, jangan lupa untuk memberikan subscribe kepada channel ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya. Dan saudara boleh like, lalu saudara boleh komen apa saja. Saya akan balas setiap komen saudara. Dan jangan lupa untuk share video ini agar lebih banyak teman-teman kita yang diberkati. Nah saudaraku, kita mulai dari Kejadian 2 ayatnya yang ke-24. Kejadian 2 ayat yang ke-24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Seorang laki-laki akan bersatu dengan seorang perempuan, bersatu dengan istrinya. Dua menjadi satu. Jadi gini, pacaran ataupun pasangan hidup, ya, yang namanya memiliki pasangan hidup atau menikah itu antara satu laki-laki dengan satu perempuan. Satu laki-laki dengan satu perempuan. Dan satu yang satu ini kan dua menjadi satu. Jadi kalau yang namanya cinta segitiga itu artinya bukan hanya satu laki-laki dengan satu perempuan, tapi ada dua laki-laki atau dua perempuan dengan satu laki-laki atau satu perempuan. Nah, jadi ini cinta yang salah. Karena Alkitab mengatakan bahwa cinta yang benar atau pacaran, bahkan pasangan hidup atau menikah, hubungan pernikahan, satu laki-laki dengan satu perempuan dan keduanya ini menjadi satu. Namun jika ada satu orang lain laginya, itu bukanlah cinta yang benar. Itu sebabnya cinta segitiga itu adalah cinta yang terlarang. Jangan pernah cinta segitiga. Jangan pernah selingkuh. Bagaimana supaya kita tidak selingkuh? Biasanya kita selingkuh itu karena apa? Karena kita bosan dengan pasangan kita. Karena kita tidak menerima kekurangan dia. Kalau kita selingkuh, maka itu jahat. Ya, itu jahat. Dan bagaimana cara mengantisipasi supaya kita tidak selingkuh? Kita harus bersyukur dengan pasangan kita. Kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk pasangan yang Tuhan berikan. Walaupun ada kekurangannya, di situ kita harus saling melengkapi. Di situ kita harus saling menerima. Itu sebabnya penting sekali ada penerimaan. Boleh nggak selingkuh saat pacaran? Tentu saja tidak. Karena pacaran tujuannya pernikahan. Lalu bagaimana kalau memang kamu itu nggak senang lagi sama dia, nggak suka lagi sama dia, atau memang kepribadian kalian nggak cocok karena ada kata-kata atau ada pacaran yang akhirnya putus, ya. Nah, saya buat statement seperti ini: jangan cari yang terbaik setelah engkau pacaran atau menikah, apalagi menikah. Jangan pernah cari yang terbaik setelah engkau pacaran atau setelah engkau menikah. Kenapa? Karena saat engkau pacaran, maka pacarmu itulah yang terbaik. Sesuai dengan kriteria pacaran Alkitabiah. Sesuai dengan kriteria yang Alkitabiah. Yang seiman, yang beda jenis kelaminnya. Itu nggak boleh dilupakan, ya kan? Kemudian yang tulus mencintaimu, saudara boleh lihat, scroll lagi di video YouTube saya. Kemudian apalagi sudah menikah, tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Kecuali dia meninggal, lalu kamu cari yang lain, it's okay. Tapi itu ya, pernikahan itu dipisahkan oleh maut, berarti kau tinggal sendiri. Jadi bukan lagi dua. Nah, jadi itu cara kita mengantisipasi
yang namanya perselingkuhan untuk cinta segitiga. Jangan pernah cari yang terbaik setelah engkau pacaran. Kalau engkau sudah pacaran dengannya, namun kepribadian dia rupanya tidak baik, ya, lalu dia itu bahkan kalaupun karena dia beda agama mungkin denganmu, lalu kau dengarkan bahwa cinta beda agama itu nggak boleh, putuskan dia baru cari yang lain. Jangan cari yang lain lalu kamu putuskan dia, jangan. Putuskan dulu, baru kamu cari yang lain. Kebanyakan orang waktu pacaran dia dapat lagi yang lebih baik daripada pacaran sekarang. Lalu dengan alasan-alasan yang licik sebenarnya, dia mengatakan putus hanya untuk mendapatkan yang lain itu. Itu sebabnya jangan pernah ada kita orang Kristen, anak-anak muda khususnya, mencari yang terbaik saat kita pacaran, apalagi saat kita sudah menikah. Pasangan kita itulah yang terbaik. Dan juga tetaplah komunikasi dengan baik dengan pasangan kita. Tetaplah ada kejelasan, tetaplah menjaga komitmen. Ya. Jadi harus ada komitmen yang betul, komitmen yang sungguh-sungguh. Nah, dan kurangi komunikasi dengan lawan jenis lainnya. It's okay kalau hanya sekedar teman, it's okay kalau hanya sekedar sahabat. Tapi biasanya dengan komunikasi maka akan terjadi kontak sosial. Dan dengan komunikasi yang terlalu sering, maka bisa timbul cinta, timbul rasa suka. Terus sebabnya kita harus menjaga perasaan pasangan kita juga. Dan itu sebenarnya tips-tips agar kita itu tidak selingkuh. Tips-tips agar tidak terjadi cinta segitiga. Ya, dan hari ini yang selingkuh tolong bertobat. Ya, dan kalau engkau yang masih pacaran, ya, kalau mungkin sudah menikah, kalau engkau selingkuh, bertobat, kembali kepada pasangan. Oke? Nah, dan kalau engkau yang pacaran, dia selingkuh, lebih bagus kamu putuskan. Kenapa? Karena lebih baik engkau putus sama dia, ketahuan dia selingkuh saat kalian masih pacaran, daripada nanti ketahuannya setelah kalian menikah. Itu sangat-sangat tidak baik. Itu aib yang besar bagi sebuah keluarga. Itu sebabnya kalau engkau, saya sudah mendapatkan beberapa kasus, saya diselingkuhi, saya diselingkuhi, saya putus karena apa? Karena diselingkuh. Saya katakan berbahagialah engkau kalau engkau putus karena dia selingkuh. Kenapa? Karena engkau tahu dia selingkuh saat kalian masih pacaran. Coba kalian sudah menikah, tentu akan satu menjadi kesalahan yang besar, aib yang besar. Itu sebabnya jangan selingkuh. Kita jaga hubungan kita dengan pasangan kita dengan komitmen dan harus dalam takut akan Tuhan. Nah, ada cinta segitiga yang diperbolehkan dalam iman Kristen, harus dilakukan oleh umat Kristen, pasangan-pasangan Kristen. Apa itu? Engkau mengasihi dia, pasanganmu, dan kalian sama-sama mengasihi Yesus sebagaimana Yesus mengasihi kalian terlebih dahulu. Itu cinta segitiganya orang Kristen, di mana Yesus bukanlah ini sebagai cinta eros atau cinta apapun itu, tapi cinta lebih di atas segala cinta, cinta yang mau mati untuk kita. Itu sebabnya jangan pernah cintai pasanganmu lebih daripada Yesus. Karena apa? Karena Yesus segala-galanya bagimu. Mari buat komitmen. Saya tidak selingkuh. Saya setia pada pasangan saya. Amin. Kesetiaan itu penting dalam segala hal. Bahkan dalam sekolah, dalam kuliah, kesetiaan itu penting. Apalagi dalam pasangan hidup. Apalagi dalam dunia asmara, percintaan. Itu sangat penting. Sangat penting juga engkau harus cinta kepada Yesus selama-lamanya. Amin. Kiranya ini bisa memberkati saudara. Jangan lupa memberikan subscribe dan juga mengaktifkan tanda loncengnya supaya setiap ada notifikasi saudara bisa mendapatkan kalau ada video baru saudara bisa mendapatkan notifikasi daripada channel ini. Dan saudara boleh like, saudara boleh komen, setiap komen akan saya balas. Dan jangan lupa untuk men-share video ini, tag orang-orang yang penting, orang-orang yang mungkin menjadi korban selingkuh, dan biarlah hubungan-hubungan bisa langgeng, hubungan-hubungan bisa dipulihkan, dan nama Tuhan yang dimuliakan. Saya berdoa, ini bisa meneguhkan saudara, ini bisa memotivasi saudara, ini bisa menghibur saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.